Sekarang kita akan belajar untuk cara memasang EA-nya pada chart seperti apa. Jadi di sebelah kiri ini akan ada EA Triple EMA, versi yang terbaru adalah 1.13. Dan ini kalian bisa klik di sini, kemudian bisa track ke arah chart yang ingin dipasang, yaitu pada chart M5. Kemudian kita akan menjumpai parameter seperti ini. Kalian bisa cek di bagian tab Common. Ini pastikan live tradingnya ini dicentang ya. Kemudian masuk ke bagian input. Nah, pada bagian input ini kita akan jelaskan satu persatu di slide berikut ini. Kalian juga bisa untuk meload preset yang sudah dibagikan. Jadi kalian bisa minta nanti ke Ping Support. Jadi klik di bagian load di sini. Nah, untuk presetnya ini sesuaikan dengan balance kalian. Jadi contoh dalam hal ini, balance yang saya gunakan adalah $500 dan saya akan memilih pada XAU yang balance 400 ini. Jadi tinggal saya tap di sini dan saya klik open, maka akan menyesuaikan. Jadi ini mulai pertamanya dari 0,02, kemudian 0,04 dan seterusnya. Kalau saya gunakan balance yang lebih besar, silakan dipilih yang lebih besar, misalkan 1000. Nanti dia akan menyesuaikan ya jumlah lotnya. Untuk penjelasan dari parameter ini, saya akan jelaskan di slide berikut ini. Saya akan jelaskan di bagian ini terlebih dulu, yaitu basket setting, ada volume open 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Jadi, kalian perlu perhatikan bahwa ini itu terkait dengan balance yang kalian punyai, modal yang kalian gunakan. Untuk modal $200 di Pro Account itu starting dari 0,01, ini adalah yang ini. Jadi, di layer pertama 0,01, layer kedua 0,01, dan ini itu pengaliannya kali 2, jadi 0,01 ini 0,02, kemudian yang layer kelima adalah 0,04. Dan bila kalian misalkan balance 400, itu kalian start dari 0,02, kemudian berikutnya ini layer kedua juga 0,02, layer ketiga dan keempatnya 0,04, dan layer kelimanya 0,08. Parameter berikutnya yang akan saya bahas adalah distance level, basket multiplier, dan take profit. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa di bagian ATR ini kita akan ada nilainya. Ini untuk gold ya, dalam kasus ini tuh 1.36. Ini adalah nilai ATR 14 dan ini akan digunakan untuk menentukan distance level dan take profit. Jadi dua parameter ini. Jadi idealnya adalah ATR-nya ini dikali dengan 80 untuk gold sehingga ketemu angka 108. Jadi ini teman-teman harus ubah. Dari 100 ini menjadi 108. 100 adalah parameter default, dan kemudian berikutnya ini adalah take profitnya ini adalah 30%-nya. Jadi dikali dengan 0,3 atau dibagi 3 itu kalau dari 108 ini menjadi 36. Jadi teman-teman bisa ganti parameter standar ini menjadi 108 dan 36. Untuk XAU sendiri itu kalinya distance levelnya adalah kali 80. Kemudian untuk Bitcoin sendiri hanya dikali dengan 8. Parameter berikutnya adalah tentang stop loss. Jadi dalam parameter defaultnya, sesuai presetnya itu tidak ada stop loss. Jadi kalau kalian mau pasang, silahkan saja di sini. Ini stop loss berdasarkan balance atau ini berdasarkan floating loss. Saya sendiri sering menggunakannya ini tanpa stop loss, jadi kita tungguin dalam menjalankan EA ini. Nah, saya akan jelaskan lebih detail tentang yang berikutnya, yaitu parameter sensitivity. Basically, sensitivity ini adalah EMA yang digunakan. Jadi 0,08 ini sama dengan EMA 8. Jadi 0,14 adalah EMA 14. Dan untuk tambahan di versi 1.13 ini adalah versi BB. BB adalah Bollinger Band dengan periode 20, deviasinya 2. Ini adalah parameter standar. Nanti kita akan jelaskan lebih detail korelasinya apa dengan menggunakan sensitivity dan Bollinger Band ini. Berikutnya adalah Trade ID. Jadi Trade ID ini digunakan untuk membuka posisi yang bersamaan dengan dua arah berbeda. Jadi kita bisa misalkan membuka satunya buy, satunya sell dengan pair yang sama, misalkan XAU itu dengan dibedakan Trade ID-nya. Ini untuk yang advance ya, untuk yang pemula mungkin tidak perlu digunakan fitur ini. Untuk stop after TP ini sebenarnya ketika nyalakan di true itu setelah TP maka EA akan stop dan untuk mengaktifkannya kembali harus di remove dan dipasang ulang EA-nya. Kemudian untuk pause trade itu ketika ubah menjadi true maka EA-nya akan pause sampai dia diganti menjadi false kembali. Saya akan share parameter apa yang baru di versi 1.13.
Yang pertama adalah algoritma dari cara open posisi pertama. Dalam hal ini saya ambil contoh untuk posisi pi. Jadi kita akan open long. Untuk OP-Pi di versi yang baru ini, persyaratannya adalah sebagai berikut. Price itu di atas dari EMA 8 dan EMA 14. Kemudian price-nya itu di bawah dari upper band dari Bollinger Band dengan parameter 20.2. Saya akan berikan contoh. Jadi parameter itu bisa disetting di bagian sini ya, di bagian parameter. Saya akan berikan contoh seperti ini. Misalkan EA pi di sini, kemudian dia TP dan dia pi lagi di sini, kemudian dia pi lagi di sini. Dan selama berada di atas dari EMA 8 dan EMA 14 ini, kemudian berada di bawah dari Bollinger Band, dia bisa open posisi. Fitur ini digunakan untuk mencegah EA ini open di ketinggian. Jadi di puncak dari candle seperti ini, dia tidak akan open posisi selama keluar dari band. Contoh seperti ini juga tidak mungkin. Jadi dia harus masuk di dalam band, baru dia bisa open posisi. Demikian pula kebalikannya untuk OP Sell itu price harus berada di bawah EMA 8 dan EMA 14 dan price-nya itu di atas dari lower band. Jadi contohnya seperti ini, dia hanya bisa buka posisi di garis ini ya. Dan tidak akan mungkin buka posisi di luar dari band. Parameter berikutnya adalah pause trade. Temukan di sini, ya di bagian pause trade ini. Ini sebenarnya menggantikan fungsi dari button auto trading ini. Jadi kalau selama ini di versi yang pertama itu kemungkinan kalian tap atau pencet on off dari auto trading ini sekarang tidak diperlukan lagi, hanya cukup dengan menggunakan pause trade. Sampai contoh seperti ini. Misalkan OP sell di sini ya. Kemudian TP-nya kan di sini. Nah, setelah melakukan TP, EA ini tidak akan open lagi karena berada di luar band. Biasanya ketika berada di luar band ini akan ada pembalikan arah seperti ini. Ya, jadi mesti hati-hati dan kita bisa melakukan pause trade-nya kita ganti menjadi true. Jadi ini kita ganti parameternya dari true, maka ketika pause, EA tidak akan mengambil posisi yang baru lagi. Dan ambil contoh case-nya seperti ini. Jadi misalkan ini TP sell, setelah TP di sini, ini kan di luar band. Kita lakukan pause-nya kita ganti dengan true. Maka EA akan diam. Kemudian harga bergerak stagnan seperti ini, cenderung naik. Ingat ya, ini masih di bawah dari EMA 100. Kita mencari opportunity untuk jalankan bot lagi pada posisi crossing seperti ini. Misalkan botnya sudah crossing seperti ini, kita bisa kembali ubah pause-nya ini menjadi false. Maka EA akan jalan kembali di sini dan akan memulai OP untuk sell yang pertama lagi. Kemudian sampai keluar dari bawah, keluar band seperti ini, kita hati-hati karena biasanya dengan candle besar seperti ini, harga bisa cepat membalik arah. Kita bisa lakukan pause di area ini, kemudian kita jalankan lagi, pause-nya kita ganti jadi false, dan seterusnya. Parameter berikutnya adalah Trade ID. Trade ID ini memungkinkan kita untuk membuka dua posisi yang berlawanan arah dalam satu pair. Jadi contohnya seperti ini. Misal kita membuka arah posisinya itu untuk EA ini adalah sell. Kemudian ini harganya tiba-tiba membalik arah ya. Ini kan kita akan lakukan sell kedua. Nah, sell ketiga tidak dilakukan karena dia sudah menembus di atas dari EMA pendeknya ini. Sehingga tidak ada sell ketiga. Kemudian harga tiba-tiba berbalik arah, naik. Dan teman-teman juga bisa melakukan membuka chart yang baru. Contohnya seperti ini. Dan EA-nya kita apply di chart yang baru tersebut. Time frame-nya sama, M5. Kemudian kita ganti trade ID-nya itu dirubah. Diganti angkanya dibedakan dari yang ini. Misal dalam hal ini itu trade ID-nya 2222. Maka ketika kita jalankan di sini misalkan ya, maka EA akan memenuhi syarat untuk membuka posisi buy. Jadi secara logika itu EA-nya akan bisa berjalan bersamaan dengan trade ID 111 ini itu logiknya adalah sell. Untuk trade ID 2222 adalah logiknya buy. Dan ini akan di-trade sama sekali berbeda, masing-masing sesuai dengan kriterianya sendiri-sendiri. Contoh misalkan buy ini naik ke atas dan kita pause di sini. Kemudian kita buy lagi di sini dan seterusnya ya. Ini trade sendiri. Kemudian yang ini juga trade sendiri. Jadi misalkan ini naik terus ke atas dia, kemudian turun, dia akan open posisi sell ketiga di sini. Kemudian dia naik lagi dan dia akan sell keempat dan dia akan TP di sini. Dengan menggunakan fitur Trade ID ini kita bisa melakukan semacam hedging begitu ya di antara keduanya. Kita masuk ke chart setup. Untuk chart setup sendiri, ini berlaku untuk Bitcoin maupun Gold ya. Jadi ada tambahan satu time frame, yaitu time frame M5 dan H1. Untuk time frame M5 sendiri, ini indikator yang digunakan masih sama, yaitu EMA 100, kemudian ada Bollinger Band 22, kemudian ada EMA pendek, yaitu EMA 8 dan 14, kemudian ada tambahan satu indikator baru yaitu OSMA.
Ini basically adalah histogram dari MACD. Kemudian di time frame H1-nya itu ada EMA pendek saja yaitu EMA 8 dan 14 serta ada tambahan stokastik 20.4 dan 4. Untuk OSMA sendiri kalian bisa temukan di sini ya. Jadi masuk ke insert, masuk ke indikator, masuk ke osilator dan moving average of osilator. Ntar parameternya kalian bisa tentukan standar saja 12, 26 dan 9. Bagaimana menjalankan atau menyetop dari EA tersebut? Yang pertama, kalian bisa lihat di bagian time frame H1, stokastiknya itu menurun ke bawah seperti ini. Jadi ini kita dapat simpulkan bahwa ini memenuhi syarat untuk kita run EA untuk posisi short atau sell. Kemudian yang kedua adalah price-nya itu berada di bawah dari crossing garis EMA pendeknya. Ini time frame H1 ya. Jadi ini dan ini saling mendukung. Berikutnya yang ketiga adalah perhatikan EMA panjang, EMA 100-nya ini tuh slope-nya mengarah ke bawah. Kemudian dari EMA pendeknya ini bergerak di bawah dari EMA 100-nya. Berikutnya, EMA ini juga crossing. Kemudian perhatikan harga ini juga menembus ke bawah dari EMA 8 dan 14-nya. Terus yang terakhir, dari sisi OSMA sendiri, ini ideal sekali ketika dia itu berada di teritori negatif. Masuk ke negatif seperti ini, dan ini perhatikan histogramnya ini makin lama makin menurun sampai memasuki area negatif. Ini adalah kondisi ideal untuk kita menjalankan EA pada posisi short. Hal yang perlu kalian perhatikan juga di time frame H1 pada kondisi-kondisi seperti ini. Jadi pada kondisi seperti ini pada posisi overbought dan ini adalah posisi oversold. Nah, pada kondisi seperti ini disarankan untuk tidak menjalankan EA terlebih dulu. Karena arahnya masih belum jelas dan biasanya terjadi pembalikan arah. Contohnya seperti ini. Ini pada saat posisi overbought seperti ini, candle biasanya tidak akan kemana-mana dan susah sekali untuk mendapatkan profit. Tetapi ketika arahnya sudah jelas, jadi dalam hal ini misalkan ini turun, ketika sudah menembus dari level 80, ini ada level 80 garis ini ya, sudah jelas arahnya, kalian bisa menjalankan EA-nya untuk nge-short. Kemudian ini dua candle ini H1 kan, berarti ini sekitar 2 jam, ini cukup untuk generate profit yang cukup besar buat kalian. Cukup butuh 2 jam saja. Kemudian di candle seperti ini kalian bisa stop terlebih dulu dan sampai ada arah yang jelas baru kalian di sini bisa jalankan ya. Selama kalian menjalankan EA, jadi dari time frame H1-nya kalian perlu perhatikan bahwa ketika ini naik seperti ini ya, ini time frame M5-nya itu biasanya EMA 100-nya itu seperti ini, slope-nya naik ke atas dan harganya juga walaupun naik turun seperti ini ya, tembus EMA pendeknya crossing seperti ini sebenarnya tidak masalah. Jadi ketika EA-nya dijalankan sekali buy itu, dia akan buy terus sampai habis dan ini akan generate profit yang besar sekali buat kalian. Profit akan lebih maksimal juga kalau kalian secara aktif melakukan misalkan pause di sini ya, pause kemudian tunggu crossing ke bawah dulu baru nanti dijalankan lagi dan seterusnya. Seperti yang tadi sudah saya bahas di slide-slide sebelumnya. Itu akan generate profit yang jauh lebih besar. Kemudian, kapan kita melakukan cut loss? Jadi, cut loss pada EA versi 133 ini itu kita settingnya itu 0, jadi tidak ada cut loss. Jadi, ini dilakukan secara manual, oke? Cut loss dilakukan dengan kondisi seperti ini. Pada time frame M5, saya ambil contoh seperti ini. Ketika EMA-nya ini crossing ke bawah EMA panjang. Jadi, EMA pendek, ini crossing ke bawah EMA panjang. Nah, saat ini kita cut loss. Contoh seperti ini biasanya ya, harga akan cenderung patah dan akan terus turun ke bawah. Nah, sebaliknya juga seperti ini. Jadi, misalkan ini posisinya sell karena di bawah EMA 100, kemudian EMA-nya crossing seperti ini. Saya biasa melakukan cut loss. Jadi, cut loss-nya manual. Opsi yang berikutnya, kalau kalian nggak mau cut loss, kalian bisa jalankan hedging strategy dengan bedakan trade ID-nya. Jadi, misalkan tadinya buy, kemudian crossing, kalian bisa buka tab lagi dengan open posisi sell. Demikian tutorial singkat dari upgrade versi EA 1.13 ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian profit dan CP. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.